Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai hari ini, alhamdulillah. Setelah berikan salam, marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya telah diciptakan makhluk-makhluk selain daripada manusia. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diciptakan terlebih dahulu seperti makhluk jin dari api yang sangat panas. Pemirsa yang kami hormati, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini, sesungguhnya Allah ingin menyampaikan kepada makhluk yang telah diciptakan sebelum manusia. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, yang Allah sampaikan kepada makhluk sebelum manusia diciptakan, bahwa manusia akan dijadikan khalifah di muka bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada makhluk yang sebelum manusia diciptakan, maka makhluk seperti malaikat, jin memberikan sebuah argumentasi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Yang pertama, apakah dengan diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi akan menjamin adanya kemakmuran di muka bumi? Karena pada waktu itu langsung diberikan sanggahan oleh jin bahwa manusia akan membuat kerusakan di muka bumi, dan yang paling tertinggi adalah terjadi pertumpahan darah di atas bumi. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikuncinya ayat terakhir, Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang beliau dan dia ciptakan. Pemirsa yang kami hormati, banyak ayat yang berbicara tentang potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Ketika manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah tidak biarkan saja manusia untuk berbuat dan melakukan aktivitas amal di atas dunia ini, tetapi Allah berikan potensi yang luar biasa kepada manusia di atas dunia. Seperti digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 20, Allah berfirman, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Adakah tidak engkau perhatikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan sakhkhara. Sakhkhara itu adalah kekuatan untuk menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Manusia juga diberikan potensi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, kesempurnaan nikmat yang lahir dan nikmat batin. Secara lahir manusia diberikan potensi kekuatan yang luar biasa. Secara batin manusia diberikan kekuatan akal dan logika untuk mengalahkan segala halangan dan rintangan yang ada di dunia ini dalam rangka memakmurkan dan menyelamatkan bumi. Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat At-Tin berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan dari makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia.
Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan manusia, tidak semuanya manusia mengemban dan melaksanakan amanah sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dan tertulis rapi dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7 bahwa jalan yang ditempuh oleh manusia di atas dunia ini ada dua saja. Satu, syarrul bariyah, manusia yang pada akhirnya nanti menjadi manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah manusia yang sebaik-baik bentuk dan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pemirsa yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dilaksanakan, dan itu dipraktekkan oleh umat Islam dalam rangka mempertahankan eksistensi keberadaan manusia sebagaimana yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang pertama, manusia harus bergerak dari minal jahiliyah ilal Islam. Manusia harus bergerak dari ranah wilayah keadaan yang jahiliyah menuju komitmen untuk beragama sesuai dengan agama Islam. Yang kedua adalah takwinul akidah fikri wal amal. Manusia di atas dunia ini harus meningkatkan sumber daya dan kualitasnya sebagai manusia. Takwinul akidah adalah memperbaiki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh menduakan pemikiran, karena dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah diberikan dan tercantum bait yang difirmankan Allah yang mengatakan bahwa kita selalu meminta kepada Allah dalam bentuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga adalah wal isti'dad liyaumil akhir. Manusia adalah makhluk yang dititipkan Allah di atas dunia untuk menjadi khalifah. Manusia sebagai makhluk ada ujung dan ada pangkal. Manusia tidak selamanya di atas dunia karena diamanahkan untuk menjadi makhluk yang tidak abadi di atas dunia. Oleh karena itu, manusia diumpamakan sebagai orang yang merantau. Maka prinsip wal isti'dad liyaumil akhir adalah potensi manusia untuk menyediakan bekal untuk memasuki alam dan tahapan selanjutnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.